warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Silakan. Bagikan dulu satu orang. Perlu tiga mungkin. Ambil dua dulu. Satu orang dulu. Absen aja nak. Kalau kurang nih, punya darah. Oke, waris. Percepat. Isi absennya. Waris itu perlu mayit nggak? Ya. Absennya udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Perhatikan. Kalau dia laki-laki, dia meninggalkan apa? Istri, anak, Kalau dia perempuan, dia meninggalkan suami. mayit. Perhatikan. Mayit itu berasal dari mana? Dia punya asal kan? Dia punya asal kan? Ya, asal dari manusia. Manusianya itu ayah dan ibu. Ayah ini punya asalnya lagi nggak? Ayah dan nenek. Kakek dan nenek. Khusus untuk ibu hanya nenek. Kalau buat di HVS, buat dia dengan nggak usah kayak gitu, karena ini agak di kiri kan, di tengah-tengahnya langsung, di tengah-tengah seperti ini. Mayit. Tengah-tengahnya itu pun ini, apa namanya, landscape atau landscape kan? Mayit memiliki keturunan. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki punya keturunan namanya cucu laki-laki dan cucu perempuan.
Oke. Nah, yang ini perhatikan yang ini. Ini namanya usul. Usul din. Nah, ini bukan usul din, tapi usul. Usul. Asal. Yang ini, bukan. Yang ini namanya Paham? Majid, kalau dia perempuan dia meninggalkan apa? Suami istri. Suami. Kondisi Kalau dia laki-laki, dia meninggalkan istri. Dia punya asal ayah dan ibu. Ayah punya asal kakek dan nenek. Khusus ibu hanya nenek. What? Karena kakek dari pihak ibu bukan ahli waris. Selanjutnya yaitu mayit memiliki keturunan, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki punya keturunan, namanya cucu laki-laki dan cucu perempuan. Oke. Ke samping. Saudara kandung laki-laki. Nah, mayit ini kalau punya saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan, ini yang diwaris. Ini yang diwaris. Selanjutnya ada saudara sebapak laki-laki dan saudara sebapak perempuan. Panjang makanya tuh begini. Apa yang harus potret? Ya, landscape. Kamu buat di yang baru aja. Karena nggak bisa kayak gini. Nggak bisa kayak gitu. Harus kayak gini. Harus kayak gini. Ini. Kalau terlalu susah, terlalu gini aja. Kita gini aja. Perhatian. Saudara kandung laki-laki tambah perempuan dan saudara sebapak laki-laki tambah perempuan. Gini aja. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Karena keturunannya dapat waris. Anak laki-laki. Perhatian. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dapat waris. Dari saudara kandung dapat ahli waris. Coba perhatikan semuanya. Hubungan mayit dengan anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki apa? Ponakan kan ya? Ponakan. Nah, kalau siapa namanya? Aulia buat kayak gini. Gimana letak ponakannya? Ya. Lanjut. Anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki
Mendapatkan ahli waris, mendapatkan waris. Paham? Nggak paham? Mayit, kalau dia punya saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki ini dapat waris. Misalnya saya nih punya abang kandung. Abang kandung masuk sini nggak? Iya. Kalau saya mati, abang saya dapat. Nanti ada syaratnya abang saya dapat. Kalau saya itu nggak punya keturunan, nggak punya keturunan. Paham? Paham? Kalau saya punya saudara kandung perempuan, kalau saya mati, adik saya itu dapat? Saudara sebapak juga gitu. Saudara sebapak, ada yang tahu sebapak? Ada juga seibu. Yang ibu kita ada saudara seibu. Saudara seibu laki-laki dan perempuan. Ini untuk akun saudara. Akun. Satu jam sama saya ini udah bisa hafal ini. Gampang. Oke, lanjut. Ayah punya saudara kandung. Siapa namanya? Paman. Khusus paman itu hanya ada paman kandung dan paman sebapak. Ini paman nih. Misalnya saya mati, berarti kan yang belakang. Ini ilmu nih semua nih. Nanti kalian bisa praktekkan pas nanti masyarakat datang mengajar kalian ilmu. Ya, misalnya saya mati. Saya mati itu ayah saya udah mati. Ayah saya udah mati duluan. Saya mati. Ayah saya itu udah gak ada juga. Tapi ayah saya itu punya saudara kandung bernama paman. Dapat waris? Ada saya. Anak laki-laki dari paman sebapak dan anak laki-laki dan bukan nih paman kandung. Anak laki-laki dari paman sebapak. Perhatikan, mayit dengan anak laki-laki dari paman kandung apa hubungannya? Saudara. Keponakan dari ayah. Sepupu. Keponakan dari ayah, sepupunya sepupunya mayit. Paham? Jadi sepupu ada kemungkinan dapat waris? Ada. Terakhir yang membebaskan budak baik laki-laki maupun perempuan.
Paham nggak yang mau membebaskan budak nih? Kurang face-nya. Misalnya mayit ini dulunya budak, perhatikan. Mayit ini dulunya budak. Habis itu ketika dia mati, dia dalam keadaan merdeka, udah bebas. Tapi dia nggak punya ahli waris, istri nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya anak, nggak punya paman, ada yang ada cuma ini. Maka yang menerima waris dari budak tersebut adalah yang membebaskan yang membebaskan dia tadi. yang membebaskan dia tadi. Baik laki-laki pun ataupun perempuan. Baik yang membebaskan ini mantan tuannya baik laki-laki ataupun perempuan. Tuan laki-laki. Ada istilah untuk gabungan paman dan saudara itu apa namanya? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau gitu saya nanya. Kalau ayah memiliki saudara kandung perempuan dapat waris nggak? Tidak. Tidak. Oke. Kalau mayit memiliki cucu perempuan dari anak perempuan dapat waris nggak? Gimana kalau kita hapus nih bisnis saya tanya? Makanya sambil dibelajar sambil diingat-ingat. Anak perempuan dari paman kandung dapat warisan nggak? Tidak. Kakek dari ayah dapat warisan? Dapat. Apa istilah untuk gabungan paman dan saudara? Tahu? Istilah untuk gabungan paman dan saudara? Ada istilahnya. Saya tidak tahu.
Nama pembagian yang sebelah sini. Ya. Oh itu al-hawashi ba'idah. Hawashi. Nah, Hawashi. Hawashi. Berarti kan? Hawashi mana sana? Ha. ha kecil. Ha kecil. Ha. Langsung buka. Ha. Ah, perhatikan. Saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara sebapak laki-laki, saudara sebapak perempuan, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman sebapak, perhatikan. Dan saudara ibu laki-laki dan saudara ibu perempuan, perhatikan. Semuanya itu namanya hawashi. Ini dan ini namanya hawashi semua. Dan yang ini hawashi. Hawashi. Oh ya. Hawashi. Jadi ingat istilah hawashi ini kayak gini. Huruf itu menghijab atau menutup hawashi. Kalau kita bilang anak, anak itu menutup saudara, menutup paman, itu anaknya saudara. Sampai langsung aja bilang anak itu atau huruf, baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan itu menutup hawashi. Paham? Paham? Ayat juga menutup hawashi. Misalnya saya ketika saya wafat itu meninggalkan seorang ayah. Ada juga paman kandung, ada juga sepupu. Paman ataupun sepupu saya itu nggak dapat karena ada ayah. Gitu. Sekarang pertanyaannya, apa beda kandung, sebapak dan seibu? Ambil apa? Ya. Ya. Apa beda sekandung, sebapak dan seibu? Hah? Saudara. Kita coba contohin. Misalnya, perhatikan A, bisa bedain sebapak si ibu dan sekandung? Bisa. Kita coba contohin ya. A nikah sama B, punya anak C dan D. C dan D ini apa hubungannya? Yang enggak laki-laki, yang enggak perempuan. Ini cerai. B ini nikah sama si E.
F dan G. F dan G ini apa hubungannya? Kandung. Ibu. Enggak, saudara kandung kan kandung. Kalau F sama D baru B dan E memiliki anak F dan G. F dan G ini apa hubungannya? kandung. Kandung. Oke. Ayah ini laki-laki. Hubungan D dengan F. Itu seibu. Karena ini cerai, ini nikah lagi, ini nikah lagi. Mau masuk ya? Masuk aja. Adi nikah sama A. Adi perempuan. Lahirlah anak bernama I dan D. Perhatikan, I dan D apa hubungannya? Sekandung. Hubungan D dengan C. Hubungan I dengan D. Hubungan I dengan D. Bisa bedain saya, si ibu, sekandung? Tidak. Pertanyaannya, hubungan I dengan G. Coba ulang. C dengan D apa hubungannya? Sekandung. D dengan F, si ibu. C dengan G, si ibu. J dengan D, saya. I dengan G. Saudara apa? Saudara apa? Saudara Sari. Oh iya betul. Oke. Masuklah Aisyah. So guys, Yang dua ini belum isi absen ya? Sama yang dua baru masuk. Ada yang udah hafal contohnya? Ini siap, coba buat yang baru. Ikut aja yang pola pikirnya tadi, ikut apa pikirnya? Gampang. Nanti saya bantu. Selama ada mayit. Pokok pakai D main. Gak apa-apa suka-suka dia. Dia punya asal. Ada pakai D aja. Terbalik anak. Harus sesuai. Ya. Anak PS plus Oh. Anak perempuan punya keturunan
Udah absennya? Terakhir anggotanya itu guru yang usul yang mana? Oke. Yang bagian saudara yang mana aja? Saudara tingkat kandung, saudara kan bapak dan saudara seibu. Yang membebaskan. Oke, tepuk tangan untuk Asia. Semua ini adalah yang menerima waris. Yang ada di bagian ini semuanya menerima waris. Kecuali mayit. Mayit yang mewariskan. Oke, kita lanjut. Ini udah hafal? Yang baru datang? Hawasi. Hawasi itu apa? Yang di kanan bagan dan di kiri bagan. Nah, yang di atas bagan namanya usul, yang di bawah bagan namanya suruh. Perlu dijelasin ulang yang baru datang? Oh, saya itu mempercayai semakin di murojaah semakin kuat. Dia kan belajar waris nih. Waris itu perlu mayit kan? Nah, gawat. Mayit ini kalau dia laki-laki dia meninggalkan istri. Kalau dia perempuan dia meninggalkan. Tutup aja catatannya semua. Kita sama-sama. Mayit ini memiliki asal ayah dan ibu. Ayah ini memiliki asal juga yaitu kakek dan nenek. Ibu hanya nenek. Jadi kakek dari pihak ibu nggak dapat waris. Hah? Maksudnya? Alasannya ya karena bukan waris. Kayaknya ini udah ditentukan Al-Quran dan Hadis. Mayit memiliki keturunan namanya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki keturunan namanya Cucu laki-laki. Cucu dari anak perempuan dapat waris? Iya. Iya.
Mayit memiliki saudara kandung laki-laki dan perempuan. Memiliki saudara sebapak laki-laki dan perempuan. Anak dari saudara kan dan perempuan dapat warisan? Tidak. Yang dapat itu yang Saudara kandung laki-laki. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. dan anak laki-laki dari saudara sebab anak perempuan dari saudara sebab laki-laki warisan? Tidak. Anak perempuan dari saudara kandung perempuan anak perempuan dari saudara kandung laki-laki dapat warisan? Tidak. Lanjut. Ayah memiliki saudara namanya Paman. paman. Dan paman sebab paman kandung memiliki anak laki-laki. Oh, saudara dulu. Saudara tadi sebelum paman, saudara. Bukan saudara dulu. Ada saudara seibu. saudara seibu laki-laki dan perempuan. Baru paman kandung dan anak lakinya dan paman bapak laki-laki. Baru terakhir. Nah, apa istilah untuk keseluruhan ini? Hawashi. Hawashi ini gunanya untuk nggak ribet pas ngomong. Misalnya anak laki-laki itu menutup saudara ini sampai langsung aja bilang anak laki-laki itu menutup hawashi. Yang terakhir, yang membebaskan budak. Baik laki-laki ataupun perempuan. Selesai satu SKS tentang tentang siapa-siapa saja yang menerima waris. Ini sesuai aturan dan hadis. Masih ada 9 menit. Kita coba hafalin tentang bagian-bagiannya. Dalam waris ada istilah ashabul. Bagian yang sudah ditentukan. Cuman ada 3, 1/2. Dan 1/6 kalau nggak salah ya 1/6 yang apa baru datang. Nah, setengahnya dari tengah
setengahnya dari seperempat. 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 Dia cuma 2, 3, 6. Itu dibagi 2/3. Setengahnya dari 2/3 berapa? 1/3. Hanya bagian dalam waris cuma 1/2, 2/3, dan 1/6. Tinggal bagi 2, bagi 2, bagi 2. Itu pakai HP siapa? Nanti kirim ke WA pribadi saya boleh? Sudah boleh. Sudah boleh. Nah, kita coba masukkan ke sini. Suami itu perhatikan. Kalau mayit tidak memiliki furuk, suami itu mendapatkan Satu, dua. Kalau mayit memiliki furuk, suami Seperempat. mendapat Seperempat. istri itu setengahnya suami, yaitu Seperempat. setengahnya dari suami. Itu kalau mayit tidak memiliki furuk. Kalau mayit memiliki furuk, istri dapat Seperempat. Misalnya saya punya istri, saya mati, saya tidak memiliki anak, istri saya dapat berapa? Seperempat. Kalau ayah saya wafat, meninggalkan istri dan anak, ibu saya dapat berapa? Seperempat. Seperempat. Oke, lanjut. Semua perhatikan, ini agak barangkali dosisnya. Perhatikan. Semua perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan mendapatkan bagian 2/3 dan 1/2. Kaidahnya, semua perempuan yang ada di bawah bagan dan di kanan bagan itu mendapatkan bagian 2/3 dan 1/2. Ini 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 2/3 dan 1/2. Khusus yang paling ujung bawah dan ujung kanan itu dapatkan bagian 1/6. Ada tambahan. Nah, perempuan yang mendapatkan bagian 2/3 dan 1/2, baik ini berlaku syarat. Yang pertama syarat jumlah. Apa? Syarat jumlah. Kalau dia sendiri satu orang, maka bagiannya 1/2. kalau dia lebih dari
Yang kedua yaitu tidak ada saudara laki-laki sejajar. Dan yang ketiga, kelompok berikutnya dipandang kelompok berikutnya yang ketiga ya, baru bisa mendapatkan apabila tidak ada kelompok sebelumnya. Kelompok ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga, ini kelompok empat. Contoh, ada yang kenal Yogi Imam Perdana? Nah, berapa anaknya? Dua-duanya perempuan. Kalau mohon maaf bukan mendoakan, hanya contoh. Kalau Ustadz Yogi disayang Allah duluan, maaf. Kalau Ustadz Yogi disayang Allah duluan, berapa bagian kedua anak? 2/3. Kenapa? Karena lebih dari satu. Iya. Dapat jam 10 kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Baru saudara perempuan dan anak perempuan. Dan harus ini, nggak ada saudara laki-laki sejajar. Ketika ada saudara laki-laki sejajar, bukan bagian ini lagi dia dapat. Ini baru mereka dapatkan ketika ini nggak ada. Oke. Ini masih berapa pertemuan lagi ya kira-kira kalau saya hitung? Saya rasa ada 4 pertemuan lagi baru bisa kalian bisa ngitung. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi setidaknya hafal siapa-siapa aja yang menerima waris.